Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih tetap diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa kita diberikan nikmat, kesempatan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Mujahidin ini dalam rangka talabul ilm, menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita. Selawat serta taslim kita aturkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan kepada kita petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati hasil daripada jerih payah beliau menyampaikan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni dinul Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang disampaikan oleh panitia pada pagi hari ini adalah menyongsong Kebangkitan Islam 2020. Tentu saja ini bukan sebuah kepastian, adalah merupakan perkiraan yang banyak yang memprediksikan demikian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemungkinan itu? Insya Allah nanti Ustadz Abu Haris yang akan bicara. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu persiapan umat Islam menghadapi hal tersebut. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, pertanyaannya apakah kita siap? Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu memiliki persiapan-persiapan untuk itu. Karena kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pasti bahwa Allah dan Rasulnya itu pasti akan menang. Dinullah pasti akan menang. Tetapi sebaliknya, yang namanya kekufuran pasti juga akan kalah. Hal ini sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Tidak akan dimansuh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an di surah 58 surah Al-Mujadilah ayat 20 dan 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yu'adduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah tegaskan, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya itu ulaika fil adallin, mereka adalah termasuk orang-orang yang hina, orang-orang yang direndahkan. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan la aghlibanna ana wa rusuli, sungguh pasti aku dan Rasulku pasti akan menang. Innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan demikian, otomatis hal ini pasti akan terjadi. Orang-orang yang menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak setuju kalau agama Allah ini menang, pada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan mereka, baik di dunia, terlebih-lebih lagi nanti di akhirat kelak. Sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia ini Allah sudah pastikan, la aghlibanna ana wa rusuli, aku dan Rasul, yakni syariatku yang dibawa oleh Rasulku dan pengikutnya, pasti akan menang, pasti akan diberikan kemenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, yang tidak akan mungkin bisa dirubah oleh siapapun. Kemudian di surah Al-Imran, surah yang ketiga ayat 12, Allah juga mengingatkan kepada orang-orang yang suka menentang atau orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dalam hal ini orang-orang kafir. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannama wa bi'sal mihad. Katakan wahai Muhammad, lil ladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu, satughlabun, kalian pasti akan kalah. Satughlabun, kalian pasti akan kalah di dunia ini. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan di akhirat nanti kalian akan dikumpulkan di dalam neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu adalah tempat kembali yang paling buruk.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat Allah ini, Al-Mujadilah dan surah Ali Imran, ini sejalan. Allah memastikan bahwa dia agamanya, rasulnya orang mukmin pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah menetapkan yang namanya orang kafir pasti akan kalah. Kalah di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam. Ini nas yang harus menjadi keyakinan bagi kita sebagai seorang mukmin bahwa kemenangan itu pasti akan datang. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa dinul haq ini untuk dimenangkan di atas seluruh din yang ada. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dinul haq, ajaran, aturan, sistem hidup yang hak, yang paling benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dimenangkan di atas seluruh din ataupun sistem-sistem hidup yang ada, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir tidak setuju, pasti akan tetap dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat janji Allah yang lain untuk orang-orang mukmin. Kalau tadi Allah umumkan bahwa dia akan menang, orang kafir pasti akan kalah, juga ada janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin di dalam surah An-Nur surah ke-24 ayat 55. Allah menegaskan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihan, dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh, bahwa la yastakhlifannahum fil ard, bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh pasti akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini, sebagaimana dia Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan orang-orang mukmin yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan kekuatan dan memberikan keamanan kepada mereka setelah mereka merasa takut
ya'budunani la yasyrikuna bi syai'a. Mereka akan tetap mengabdi kepadaku, tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Wa man kafara ba'da dzalika, siapa yang ingkar sesudah itu, fa ulaika humul fasikun, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan janjinya, janji kepada alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian, orang-orang yang tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan mempraktikkannya dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Allah akan memberikan kekuasaan itu kepada mereka pada saatnya nanti, yang sebelumnya mereka merasa takut, sebelumnya mereka mungkin dibayang-bayangi rasa takut. Pada saat itu nanti tidak ada lagi rasa takut itu dalam diri mereka. Mereka tenang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa takut atau ada rasa khawatir di dalam dirinya ketika dia menunjukkan keislamannya, menunjukkan ketauhidannya, ketika dia mengatakan isyhadu bi anna muslimun. Ini biasanya terkadang ada yang mengintimidasi, ada yang menteror, sehingga di mana-mana banyak orang muslim yang khawatir akan keimanan dan keislamannya. Namun Allah Subhanahu wa taala berjanji pada saat yang tepat nanti hal itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita yakin bahwa janji Allah itu pasti dan pasti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya sampaikan dulu ayat-ayat Allah, janji-janji Allah, janji Rasulullah, sebelum saya menyampaikan apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi dan menerima janji Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan itu nanti kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Pantaskah kita menerima kemenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga kalau memang kita merasa belum pantas, hendaklah nantinya menjadi orang yang pantas. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahumullah dalam kitab sahihnya, hadis 2889, oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya, hadis 4252, dan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, hadis 2176, bernarasumber dari sahabat Tsauban radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat bersabda, "Innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Suatu ketika, kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala mempersempit bumi itu di hadapanku. Dia persempit bumi itu, barat dan timurnya diperlihatkan kepadaku. Wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha.
Dan perlu diketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kekuasaan umatku nanti akan mencapai seperti yang telah diperlihatkan oleh Allah kepada. Kekuasaan umatku akan terpampang dari barat sampai ke timur nantinya, seperti yang telah Allah perlihatkan kepadaku. Wa utitul kanzainil ahmar wal abyad, dan aku telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perkara, al ahmar wal abyad, dua tabungan yang berwarna merah dan berwarna putih, yang para muhaddisin menafsirkan ini sudah terjadi, yakni bahwa Parsi dan Romawi sudah ditundukkan pada masa itu. Lalu Nabi bersabda, ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammah. Aku telah memohon kepada Rabbku, meminta kepada Rabbku untuk umatku, agar jangan sampai umatku itu dibinasakan oleh Allah dengan bencana alam yang merata. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim, dan juga jangan sampai umatku itu dikalahkan, dihancurkan oleh musuh-musuh dari luar mereka. Fayassabi'a baydatahum, lalu musuh-musuh tersebut meluluh lantahkan mereka. Wa inna rabbi qal, dan Rabbku, kata Nabi SAW, menjawab doaku itu. Allah berfirman, ya Muhammad, inni idza qadaitu qada'a, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah mengambil sebuah keputusan, fa innahu la yurad, maka tidak akan ada yang bisa merubah atau menolak keputusan yang aku ambil itu. Wa inni a'taituka li ummatika an la uhlikahum bisanatin ammah. Aku mengabulkan permohonanmu untuk umatmu, bahwa aku tidak akan membinasakan umatmu secara keseluruhan dengan bencana alam yang merata. Begitu juga wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabi'a baydatahum, dan juga aku akan memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa umatmu tidak akan dikalahkan, tidak akan dihancurkan dan diluluh lantakan oleh musuh-musuh dari luar mereka. Walau istama'a alaihim man bi'aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhlika ba'da wa yusabbi ba'duhum ba'da. Meskipun musuh-musuh mereka itu yang dari luar tadi itu bersekutu semuanya yang ada di penghujung bumi ini, niscaya mereka tidak akan mampu mengalahkan umatmu nanti. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita. Di ujung hadis qudsi ini Allah mengatakan, hatta yakuna ba'duhum yu'liku ba'da wa yusabbi ba'duhum ba'da, sampai nanti umatmu sendiri yang akan saling membinasakan. Sampai nanti umatmu sendiri akan membinasakan terhadap yang lainnya. Umatmu sendiri nanti yang saling memenjarakan, kata Allah dalam hadis qudsi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sudah ada peringatan dari Nabi lewat hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa betul Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada kita.
Tetapi kita harus berhati-hati ketika kemenangan itu ada di tangan kita, ada bahaya yang mengancam kita. Bahaya itulah nanti yang bisa menghancurkan kita. Yang bahaya dari dalam tubuh kaum muslimin sendiri. Perpecahan yang terjadi di tubuh kaum muslimin sendiri nantinya, yang sampai menyebabkan perang saudara di tengah kaum muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menganggap bahwa ini adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka sebuah kemenangan yang diberikan oleh Allah nantinya akan bersifat sia-sia, dan itu akan kembali, kita akan dikembalikan oleh Allah menjadi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita pula agar kita bersiap-siap untuk menyambut sebuah kemenangan. Allah titahkan kepada kita di dalam surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayl tur'ibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah ingatkan kepada kita untuk menyongsong datangnya sebuah kemenangan, kita harus mempersiapkan diri. Persiapkanlah untuk menghadapi mereka itu segala macam bentuk kekuatan yang engkau bisa persiapkan, mulai dari kuda-kuda perang yang tertambat dan selanjutnya. Tujuannya adalah tur'ibuna bihi aduwallah wa aduwa, agar kekuatan yang engkau miliki itu dapat menggetarkan musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuhmu. Dan begitu juga musuh-musuhmu yang lain selain yang nampak di depan matamu, yang kalian tidak tahu, padahal Allah tahu mereka, bahwa mereka adalah memusuhi kalian. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah dalam rangka i'dad tadi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang sempurna. La tuzlamun, kalian tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau begitu kemenangan itu tidak diberikan oleh Allah secara gratis. Kemenangan yang dijanjikan oleh Allah tidak akan diberikan oleh Allah dengan kita berpangku tangan. Kemenangan tidak akan diberikan oleh Allah kalau kita tinggal tidur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berbuat, mempersiapkan segala kemampuan yang kita miliki, kemampuan intelektual, kemampuan fisik, kemampuan mal, harta benda yang kita miliki, kita kerahkan semuanya untuk menyongsong kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Syinkiti rahimahumullah, Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahumullah, dalam tafsirnya Adwaul Bayan, ketika menerangkan surah An-Nasr ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath, beliau mengatakan wa'lam
annahu la fatha illa bin nasr walan nasrah illa bil jihad. Ketahui, kata beliau, tidak akan ada fathah, kemenangan, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertolongan dari Allah tidak akan datang secara gratis. Pertolongan Allah akan datang dengan kalian berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bulan tidak akan jatuh ke pangkuan kita, tapi kita harus berusaha, baru Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemenangan itu kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, apa saja yang perlu kita persiapkan? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Apa saja yang perlu kita perkuat? Apa saja yang harus kita persiapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan. Nah itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Quran itu sudah sempurna. Allah menurunkan syariatnya, Islam ini sudah faham, sudah mengerti bahwa banyak orang yang menolak, akan banyak orang yang memusuhi. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuk cara untuk memperjuangkannya. Sudah lengkap di dalam Al-Quran. Tinggal kita mengkaji, mempelajari Al-Quran itu, semua sudah ada petunjuknya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan diberikan oleh Allah kemenangan ini? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 54, surah kelima ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang di antara kamu yang berpaling, yang menyimpang dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum, akan memunculkan sebuah generasi yang siap menerima kemenangan itu. Siapa mereka ini? Mereka adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adillatin 'alal mu'minin, mereka adalah orang-orang yang lemah lembut, penyayang kepada orang-orang mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, tetapi mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjuang menegakkan tegaknya agama Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak pernah gentar, mereka tidak pernah takut sedikit pun kepada orang-orang yang suka mencela.
Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sifat dan sikap yang demikian itu adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja yang menghendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha luas pula ilmunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala nyatakan di akhir surah Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, berdisiplinlah kalian. Warabitu, dan bersiap-siagalah kalian. Berbuatlah kalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan menang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kalau kita simpulkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah 54 dan Al-Imran ayat 200, maka persiapan yang harus kita lakukan untuk meraih sebuah kemenangan dan menerima kemenangan itu nanti ada 6 yang harus kita persiapkan, yakni pertama, memiliki tauhid yang benar. Ini sayang tidak ditampilkan. Saya sudah buatkan tulisan, tidak ada kabelnya sampai ke sana. Yang kedua, memahami al-wala wal bara. Yang ketiga, memiliki semangat juang yang tinggi. Yang keempat, sabar dan berdisiplin. Yang kelima, berbuat. Dan yang keenam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya akan mengurai secara singkat 6 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tanpa 6 ini, jangan harap kemenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita memiliki, umat ini memiliki 6 perkara ini, maka kemenangan itu hanya akan menjadi khayalan, harapan yang tak akan pernah terwujud. Pertama, generasi yang disebutkan oleh Allah tadi adalah generasi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Generasi yang dicintai oleh Allah dan mereka juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang disebut oleh Allah ini? Tentu saja mereka yang demikian ini adalah mereka yang memiliki tauhid yang benar. Kapan kita memiliki tauhid yang benar? Ada 5 syaratnya yang antum semua akan harus miliki. Pertama, kita harus memahami makna
syahadatain. Pengertian dan maksud daripada dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Insyaallah hadirin semua sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi pertanyaannya, tahukah Anda apa makna ucapan itu? Apakah kita sudah faham arti daripada ucapan kita itu? Makna dan maksud? Jangan-jangan hanya sekedar ucapan di bibir saja. Ini yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memahami apa yang disebut dengan istilah arkanus syahadatain. Rukun-rukun dua kalimat syahadat yang terkadang kita tinggalkan. Rata-rata kita sibuk membicarakan rukun salat, tetapi rukun syahadatain jarang kita bahas. Padahal ini penentunya. Rukun dua kalimat syahadat yang masing-masing memiliki dua. Rukun la ilaha illallah, rukun Muhammadur Rasulullah ada dua. Kalau itu kita tidak fahami dan kita tidak lakukan, manalah mungkin tauhid kita benar. Jangan-jangan kita mengaku mukmin, tetapi Allah tidak mencatat kita sebagai seorang mukmin. Karena rukun dua kalimat syahadat belum kita miliki. Yang ketiga, untuk memiliki tauhid yang benar, kita juga harus memahami syurutus syahadatain, syarat-syarat dua kalimat syahadat. Ada rukun, ada syarat. Ini sudah menjadi ketetapan dalam syariat kita. Maka kita pun juga harus memahami itu. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah punya syarat. Ada 7 yang ditetapkan oleh para ulama tauhid. Agar menjadi syarat syahadat kita la ilaha illallah sah, 7 syarat yang harus kita penuhi. Begitu juga agar syahadat asyhadu anna muhammadur rasulullah juga benar, juga memiliki 7 syarat. Jadi agar kedua-duanya sah, maka ada 14 syarat yang harus ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak cukup itu. Yang keempat yang harus kita miliki agar kita memiliki tauhid yang benar, kita juga harus faham apa yang disebut dengan istilah nawaqidus syahadatain, pembatal-pembatal syahadatain. Kalau salat kita ada pembatalnya, syahadat pun juga ada pembatalnya. Dan pembatal syahadatain menurut mazhab Hanafiyah itu lebih banyak daripada pembatal sholat. Kalau menurut mazhab Hanafi, Imam Hanafi ada 140 pembatal syahadatain itu. Yang tentu saja kita tidak akan menguraikan. Yang kemudian disimpulkan oleh para ulama, disimpulkan secara singkat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pembatal syahadat disimpulkan cukup 10 saja. 10 inilah yang sangat muhim, yang harus kita pahami. Kenapa kita harus pahami? Dan kenapa harus kita tahu?
agar kita tidak melakukan, agar kita menghindarinya. Karena kalau kita tidak tahu, jangan-jangan justru pembatal itu yang kita lakukan. Rukunnya tidak kita penuhi, syaratnya tidak terpenuhi, pembatalnya yang dilakukan. Kira-kira mukminnya bagaimana? Tidak akan yuhibbuhum wa yuhibbuh. Dan yang kelima yang harus kita pahami agar kita memiliki tauhid yang benar adalah mengerti dan memahami tuntutan-tuntutan dari dua kalimat syahadah tersebut. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita pahami maknanya, kita miliki rukunnya, kita miliki syarat-syaratnya, kita hindari pembatal-pembatalnya, berikutnya ada tuntutan dua kalimat tersebut dari dalam diri kita. Ini harus kita pahami. Untuk selanjutnya kita amalkan dan wujudkan untuk menjadi orang yang disebutkan oleh Allah, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini secara garis besar yang harus kita miliki agar kita memiliki tauhid yang benar. Apa saja semuanya itu tentu saja tidak akan saya uraikan satu persatu, karena ini training untuk 36 jam. Siap ngaji 36 jam di sini. Saya sampaikan secara total, kalau siap duduk 36 jam. Nah, jadi kalau mau jadi yuhibbuhum wa yuhibbuna dan diberikan oleh Allah kemenangan, harus siap mengorbankan waktu 36 jam untuk menjadi muwahhidun. Saya sampaikan secara garis besar seperti itu agar kita terpacu, terpancing untuk mempelajarinya. Disampaikan demikian agar kita nantinya siap untuk mengemban amanah yang kalau pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan hal itu kepada kita. Ini baru yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang akan diberikan oleh Allah dalam ayat tadi adalah mereka yang adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin. Orang yang memiliki sifat yang kedua ini adalah orang yang memiliki atau memahami al-wala wal bara. Loyalitas kepada siapa dan kepada siapa pula kita harus berlepas diri. Konsep inilah al-wala wal bara yang hari ini kalau kita lihat umat ini jauh dari sifat al-wala wal bara ini. Apa saja yang harus kita pahami di situ? Jadi maaf, ini saya hanya menyampaikan semacam silabus kurikulum untuk umat untuk dipelajari. Karena janji Allah itu tidak akan terwujud tanpa ini. Apa yang harus kita miliki terkait dengan al-wala wal bara ini? 3 perkara yang harus kita pahami. Pertama, kita harus memahami betul makna al-wala dan makna al-bara. Apa sih wala itu dan apa pula bara itu? Kepada siapa kita harus
bersama loyal, bersahabat akrab. Dan kepada siapa pula kita harus berpisah, tidak menjadi sahabat akrab. Jadi dengan kata lain, memahami makna al-wala wal bara. Yang kedua, terkait dengan al-wala wal bara ini juga kita harus memahami apa yang disebut dengan